Dilansir Moto.id, Jorge Lorenzo, mantan juara dunia MotoGP, menyarankan agar Bagnaia mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan psikolog olahraga. Saran ini muncul karena Bagnaia menghadapi masa sulit. Ia kesulitan mendapatkan konsistensi di atas MotoGP 25, termasuk kehilangan kepercayaan diri pada bagian depan motor sejak awal musim. Padahal, musim lalu Bagnaia sempat tampil sangat kuat, meraih 2 gelar dunia dan diharapkan bakal bersaing ketat dengan rekan setimnya Marc Marquez. Namun kenyataannya, performanya menurun drastis di 2025. Menurut Lorenzo, kehadiran Marquez membuat tekanan mental tambahan bagi Bagnaia. Cepatnya Marquez menyesuaikan diri membuat Bagnaia lebih gugup, kehilangan kepercayaan diri, mulai banyak ragu, dan kehilangan semangat. Lorenzo menilai Bagnaia sekarang terlalu negatif dan agar ia bisa kembali menemukan positivitas dan antusiasme. Mungkin perlu bantuan dari luar, seperti pelatih mental atau psikolog olahraga, sebagaimana Lorenzo pernah lakukan sendiri di masa lalu. Musim ini, Bagnaia hanya berhasil meraih 2 kemenangan, jauh di bawah ekspektasi dan kalah jauh dalam klasemen dengan selisih sebesar 257 poin dari Marquez. Berbagai perubahan setup motor sudah dilakukan oleh tim Ducati, tetapi semua usaha tampaknya sulit memperbaiki problem mendasar, kepercayaan diri dan konsistensi Bagnaia. Lorenzo berharap jeda selama musim dingin plus potensi penggantian motor bisa membantu Bagnaia mereset pikiran, menjauh dari pikiran negatif dan mulai kembali dengan mental yang lebih sehat. Namun, menurut Lorenzo, di luar itu diperlukan tindakan nyata. Bersikap rendah hati, akui ada masalah, dan cari bantuan jika dibutuhkan. Menurut Lorenzo, sebagian masalah Bagnaia bukan soal teknik, kemampuan melaju dan mengendalikan motor secara fisik tetap ada, melainkan soal mental, keyakinan, motivasi, dan kemauan untuk bersihkan kepala. Lorenzo mencontohkan rekan sepelatihan lain, Andrea Dovizioso, yang pengalaman menunjukkan bahwa psikolog olahraga kadang bisa mengembalikan performa, bukan dengan mengubah teknik, tapi mengembalikan keyakinan dan mental pemenang. Keputusan terkait pelarangan pengembangan aero kontroversial yang dikenal sebagai leg wings, kini dipastikan ditunda hingga musim MotoGP 2027, bukan diterapkan pada musim 2026 seperti sebelumnya direncanakan. Komponen aerodinamis yang pertama kali diperkenalkan oleh Aprilia pada musim 2025 ini, kemudian diikuti oleh Honda di paruh akhir musim, menarik perhatian besar dari tim dan penonton karena dampaknya terhadap performa sepeda motor. Beberapa waktu lalu, proposal untuk melarang penggunaan leg wings diajukan ke Grand Prix Commission dengan alasan keamanan. Khawatir perangkat ini bisa menyebabkan cedera lebih parah jika pembalap terjatuh dan tubuhnya tersangkut pada bagian sayap tersebut. Namun, untuk mengubah regulasi semacam ini dibutuhkan persetujuan bulat dari semua pabrikan. Sampai saat ini, dukungan itu belum tercapai dan beberapa pabrikan termasuk Aprilia dan Honda dilaporkan menentang larangan tersebut. Akibatnya, rencana penghapusan leg wings yang semula diproyeksikan berlaku pada 2026 kini ditunda ke musim 2027. Bertepatan dengan perubahan besar aturan teknis MotoGP, termasuk peralihan ke mesin berkapasitas 850 cc dan revisi luas pada aturan aerodinamika. Para pendukung regulasi baru berharap penundaannya akan memberi waktu bagi semua pabrikan untuk menyiapkan diri menghadapi era baru MotoGP, serta menuntaskan diskusi mengenai keselamatan tanpa harus terburu-buru. Di sisi lain, beberapa pihak melihat penundaan ini mencerminkan tarik ulur antara inovasi teknis dan regulasi keselamatan dalam kelas premier balap motor dunia. Maverick Viñales menjalani musim MotoGP 2025 sebagai salah satu periode paling menantang dalam kariernya. Musim ini ditandai dengan cedera serius pada pundaknya yang memaksanya absen dari beberapa balapan, sesuatu yang belum pernah dialami sejak ia turun di kelas premier. Meski demikian, sang pembalap asal Spanyol memilih fokus pada sisi positif dan melihat pengalaman itu sebagai titik balik dalam proses pengembangan dirinya. Viñales memulai musim bersama tim baru Red Bull KTM Tech3 dengan adaptasi yang menjanjikan. Ia sempat menunjukkan performa kuat, bahkan meraih podium pada Grand Prix keempat sebelum hasil itu dibatalkan akibat penalti terkait tekanan ban. Keberhasilan ini memperlihatkan kemampuannya mengatasi tantangan dan tetap kompetitif meski tengah beradaptasi dengan motor baru. Walau kondisi fisiknya menurun akibat cedera, Viñales menegaskan bahwa kekuatan mentalnya justru meningkat tajam.
Ia menyebut 2025 sebagai musim di mana mentalnya lebih kuat dari sebelumnya, memperkuat perannya tidak hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai motivator bagi timnya. Sikap positifnya membantu membangun semangat kerja dan menjadi contoh bagi rekan-rekan satu timnya. Viñales menyatakan bahwa pengalaman ini telah memberinya banyak pelajaran berharga dan ia merasa lebih siap menghadapi tantangan di musim mendatang. Ia mengaku tetap lapar akan hasil yang baik dan bertekad terus berkembang bersama KTM. Selain itu, pembalap ini juga tengah menjalani program rehabilitasi fisik bersama Jorge Lorenzo untuk memulihkan kondisi tubuhnya secara menyeluruh. Ia berharap masa off-season bisa dimanfaatkan untuk menguatkan kembali fisiknya, terutama sebelum tes pramusim pada Februari mendatang. Dikutip GP1, Pedro Acosta baru-baru ini melontarkan pujian tulus kepada salah satu sosok paling berpengalaman di paddock, Pol Espargaro. Menurut Acosta, jika ada satu rider yang pantas direkomendasikan kepada tim atau siapapun di ajang MotoGP, itu adalah Espargaro. Acosta menjelaskan bahwa selama musim 2025, Espargaro ikut serta dalam beberapa balapan sebagai wildcard atau pengganti, dan hampir selalu mampu lolos ke Q2, sebuah indikator performa yang kuat, serta sering finish di posisi 10 besar. Bahkan, jika bukan karena insiden di Malaysia, Espargaro diprediksi akan meraih hasil akhir yang lebih tinggi lagi. Hal yang membuat Acosta begitu menghargai seniornya bukan hanya hasil di lintasan, tetapi juga cara Espargaro mendekati pekerjaan dan tim. Acosta menyoroti bagaimana Espargaro kembali ke grid tanpa tekanan besar, menikmati balapan, serta sangat terbuka bekerja dan berbagi data teknis, sesuatu yang sangat berguna untuk perkembangan tim dan mesin. Pengakuan ini semakin memperkuat gambaran bahwa Espargaro bukan sekadar mantan juara atau veteran, ia telah menunjukkan kemampuan bersaing yang nyata bahkan setelah pensiun dari peran reguler dan kembali sebagai super sub. Acosta percaya bahwa pengalaman, kecepatan, dan mentalitasnya akan menjadi aset bagi tim yang ingin mempertimbangkan Espargaro sebagai pembalap full-time lagi di MotoGP. Bos LCR Honda, Lucio Cecchinello, menegaskan bahwa Honda kini resmi keluar dari sistem konsesi setelah musim 2025. Artinya, musim depan Honda akan kembali bersaing tanpa bantuan tambahan seperti jatah tes ekstra atau pengembangan mesin bebas. Cecchinello menilai ini sebagai tanda bahwa Honda sudah berkembang dan siap bertarung dengan kondisi yang sama seperti Ducati, KTM, maupun Aprilia. Menurutnya, ini sejalan dengan filosofi Honda yang selalu ingin menang lewat kekuatan sendiri. Ia juga menilai masa konsesi membantu Honda bangkit dari periode sulit, terutama setelah masa cedera dan kepergian Marc Marquez. Kini, dengan proyek teknis yang makin matang dan pendekatan global yang lebih modern, Honda merasa berada di jalur yang tepat. Untuk musim 2026, Cecchinello berharap Johan Zarco bisa kembali meraih hasil besar seperti kemenangan atau podium, sementara Moreira diharapkan mampu menembus 10 besar klasemen.